Pemirsa, Timnas Indonesia masuk grup sulit bersama dengan Jepang, Australia hingga Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, grup ini layak disebut sebagai grup neraka jika melihat dari peta persaingan yang ada. Nah, skuad Garuda akan memulai petualangan menggapai mimpi lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Arab Saudi pada bulan September mendatang. Pemirsa, drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 27 Juni yang lalu. Nah, hasilnya seperti Anda bisa lihat di sebelah kanan saya. Timnas Indonesia satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga Tiongkok. Nah, Jepang adalah tim Asia dengan ranking FIFA terbaik, yaitu 17, kemudian disusul dengan Australia di ranking 23, dan kemudian Arab Saudi di ranking 56. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, kita lihat Indonesia yang menduduki peringkat 134 pada ranking FIFA menempati pot ke-6. Skuad Garuda menjadi tim dengan peringkat terendah di grup C. Namun tentunya baik statistik maupun ranking FIFA merupakan hanya sebuah data angka karena yang menentukan adalah hasil di lapangan hijau. Nah, pemirsa, melihat lawan-lawan yang bakal dihadapi oleh tim besutan Sintayong di grup C ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak menampik jika skuad Garuda dihadapkan pada grup yang sulit. Namun ia tetap optimis karena bola itu bundar. Dan banyak sejarah di mana tim tidak diunggulkan bisa kemudian membuat kejutan. Nah, ini adalah pernyataan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Nah, pemirsa, Timnas Indonesia melalui jalan panjang dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda mengawali dari babak pertama dengan mengalahkan Brunei Darussalam dengan kemenangan agregat 12-0 untuk lolos ke babak kedua. Nah, di babak kedua Indonesia meraih 2 kemenangan atas Vietnam dan sekali atas Filipina. Nah, sisanya Rizky Ridho dan kawan-kawan menelan 2 kekalahan dari Irak. Sehingga total skuad Garuda mengemas 20 gol dan Ramadan Sananta ini menjadi top skor dengan 4 gol. Nah, pemirsa, Timnas Indonesia kini bisa fokus mempersiapkan diri di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai Sintayong resmi memperpanjang kontrak. Kepastian ini sekaligus mematahkan spekulasi Sintayong akan kembali melatih Timnas Korea Selatan. Masa depan Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia akhirnya terjawab. Sintayong sepakat memperpanjang kontrak hingga 2027. Kepastian ini diungkap Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam unggahannya di media sosial pribadinya. Erick memposting foto bersalaman dengan Sintayong dan menuliskan telah bersepakat untuk berjuang bersama di tim nasional. Unggahan Erick dikomentari Sintayong yang mengaku siap bekerja sama dengan PSSI sampai tahun 2027 dan juga meminta dukungan ke masyarakat. Terima kasih Indonesia atas kepercayaan dan dukungan yang tiada henti kepada saya. Kepercayaan yang telah diberikan kepada saya membuat saya akan selalu berjuang penuh untuk membangun sebuah tim yang bisa saing dengan tim mancanegara lainnya, mempunyai performa tinggi dan disiplin, terutama ketepatan waktu. Kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut sebelumnya akan habis pada akhir Juni 2024. Kini, Sintayong langsung fokus ke Timnas Indonesia yang akan menghadapi lawan-lawan berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Liputan, Metro TV. Ya, pemirsa, lalu bagaimana peluang skuad Garuda untuk membuat kejutan di grup neraka demi lolos ke Piala Dunia 2026? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Bung Wesley, selamat malam. Selamat malam, Bung Adan. Ya, Bung Wesley, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Bung Wesley, Erick Thohir mengatakan bola itu bundar dan banyak sejarah tim yang tidak diunggulkan kemudian bisa membuat kejutan. Menurut Anda, Indonesia bisakah membuat kejutan dengan grup isinya seperti ini gitu? Ya, pertama saya menghindari kata-kata kita masuk grup neraka dulu ya, supaya tidak terkesannya kita sudah menyerah sebelum bertanding. Jadi kalau kita bicara sepak bola sebelum bertanding, apapun bisa terjadi selama proses persiapan itu menentukan. Jadi persiapan, pertandingan, dan harus ada keberuntungan di dalamnya. Baru itu bisa
kemudian menentukan hasil pertandingan. Jadi bagi saya tetap ada kemungkinan, ya siapa yang menyangka Yunani bisa juara Piala Eropa 2004. Kemudian kalau kita yang ada yang mengatakan grup neraka di Piala Eropa ini kan Austria bersama Belanda, Prancis. Austria loh yang mimpin grup di fase grup Piala Eropa. Jadi sebelum bertanding kita jangan berkatakan dulu kita masuk grup neraka, grup berat, kita persiapkan aja maksimal. Nah, persiapan maksimal proses ini yang harus sebenarnya menjadi sorotan di kita. Ya, Bung Wesley, tapi syarat untuk bisa menjadi tim kejutan itu seperti apa? Kan kita tidak hanya bisa mengandalkan keberuntungan saja kan, Bung Wesley? Ya, keberuntungan itu mungkin 5 atau 10%. Selebihnya itu kan persiapan. Dan terus pertandingan, apakah semua persiapan itu bisa dilakukan dengan baik oleh pelatih. Jadi bagaimana pelatih meracik strategi yang pas oleh pemain yang pas gitu, lalu kemudian pemainnya bisa mempraktekannya di lapangan, itu faktor paling besar. Kemudian keberuntungan itu pasti ada sedikit lah. Kalau saya proporsionalnya 10% lah. Tapi yang menjadi pertanyaan kita sekarang udah ada akhir bulan Juni nih. Kemudian pertandingan kita di September tanggal 5. Kita mulai main di Arab Saudi. Apakah waktu yang kita miliki cukup untuk mengangkat derajat kualitas permainan kita? Kalau dilihat kemarin-kemarin di pertandingan kan kita masih bisa mengalahkan tim dari Asia Tenggara, belum dari Asia. Kalau mengacu kepada Piala Asia tahun lalu kita kalah melawan Jepang 1-3 di fase grup, di 16 besar kita kalah 0-4 dari Australia. Jadi lawan dua tim itu kan ada di kita nih di grup C. Jadi kalau saya mengatakan persiapannya luar biasa akan menentukan hasilnya nanti. Kalau ada tambahan pemain diaspora lagi atau naturalisasi lagi, apakah cukup waktu untuk saling mengenal karakter bermain mereka? Karena yang selama ini kalau saya lihat dasar bermain tim kita ini kan terbagi dua nih, yang lokal, yang nasional berkompetisi dalam negeri dan berkompetisi di Eropa, lalu kembali ke Indonesia untuk membela Garuda. Dasar sepak bola mereka berbeda, lalu saya selalu mengatakan chemistry. Chemistry ini apakah bisa terjalin dengan baik ketika dalam suasana pertandingan yang begitu penuh tekanan, bahasa ini menjadi kunci untuk berkomunikasi, untuk saling berinteraksi dalam menghadapi tekanan. Bung Wesley, yang jadi persoalan buat timnas kita itu yang sudah bukan kejutan juga ya, ini mengenai lini depan kita, Bung Wesley. Menurut Anda, kita bisa tidak tampil tajam di lini depan kita dengan materi pemain yang saat ini sudah ada begitu? Selalu ada harapan kalau saya melihat bagaimana Ormangun atau Rafael Struijk diberi kesempatan bersama Marcelino. Tapi saya masih mengatakan ya, sampai saat ini missing link dari tim asuhan Sintayong adalah lini depan, striker yang benar-benar menjadi goal getter. Tidak semua tim itu harus memakai penyerang bernomor 9 ya dalam posisi permainan atau penyerang murni, karena Spanyol pernah melakukannya dan mereka juara di Piala Eropa tanpa memakai striker murni, mereka memakai false nine. Tapi kan itu didukung dengan persiapan yang matang, dengan karakter bermain yang tidak perlu lagi butuh waktu untuk saling mengenal, saling beradaptasi. Jadi kalau saya katakan mengacu tadi pertanyaan, ya saya setuju. Kemarin di fase grup sebelumnya kita hanya nyetak 8 gol ya dari 6 pertandingan. Sangat sedikit dibandingkan Irak juara grup nyetak 17 gol. Ya. Sudah ada sejumlah pemain diaspora yang dihubungkan dengan lini depan Indonesia, Bung Wesley. Apakah bijak kita masih mencari pemain lini depan lainnya begitu untuk mengatasi ketajaman penyerang kita, Bung Wesley? Ya, saya menunggu pertanyaan ini karena tadi saya katakan akan ada waktu untuk beradaptasi lagi dengan tim ini ketika kita menambah lagi sejumlah pemain diaspora. Apakah cukup waktu? Berapa jumlah pertandingan uji coba yang digelar sebelum tanggal 5 pertandingan di Arab Saudi? Kan sudah pasti kita jalan mungkin awal September kita sudah menuju Arab Saudi. Waktu tinggal 2 bulan, Juli, Agustus. Tanggal 9 Agustus Liga Indonesia sudah mulai. Lalu ini akan menjadi kendala lagi meskipun sudah ada kesepakatan katanya klub harus memberikan pemainnya untuk tim nasional. Tapi waktu uji cobanya ini harus dicocokin juga dengan waktu
semua pemain karena pemain itu milik klub yang membayar mereka. Kita bisa melakukannya tekanannya di dalam negeri, bagaimana dengan klub di Eropa, bagaimana teman-teman kita, pemain-pemain kita yang bermain di Eropa. Jadi itu memang sebuah PR tantangan bagi manajemen Ya. tim nasional untuk melakukan persiapan matang. Kalau ada pemain baru lagi yang belum pernah bermain untuk Indonesia, ya kita butuh adaptasi lagi. Dan chemistry tadi saya katakan, itu menjadi kunci untuk kita masuk ke grup C dan memberi kejutan. Karena tidak ada yang tidak mungkin, tapi prosesnya itu menjadi kunci. Ya, lini depan kita kan juga sudah bermain beberapa kali ya, tapi kemudian dianggap masih belum maksimal. Seharusnya chemistry itu sudah ada. Menurut Anda persoalan itu di mana sih lini depan kita dengan materi pemain yang ada ini, Bung Wesley? Kalau kita mengacu kepada striker lokal, ya saat ini kan hanya sedikit ya pemain Indonesia yang mendapatkan kesempatan bermain sebagai tim inti di klub di Liga 1. Hampir semuanya dikuasai oleh pemain asing. Kalau kita berharap kepada teman-teman kita yang bermain di Eropa sana, apakah mereka menjadi pemain utama di tim mereka sebagai goal getter. Nah, menyatukan itu kan pasti butuh siapa kokinya di belakang, siapa gaya bermain seperti apa yang cocok untuk memaksimalkan pemain kita di depan. Saya katakan tadi chemistry dan butuh waktu kebersamaan, butuh waktu bertanding yang cukup untuk mengasah itu. Sehingga kita mengatakan kita menemukan gaya bermain yang pas, yang cocok. Kalau tidak ada striker utama, ya kita pakai false nine. Oke, Bung Wesley, kita kembali ke pembagian grup ya di Piala Dunia 2026 nanti. Eh, sebesar apapun keinginan kita menjadi tim kejutan, Bung Wesley, tapi tampaknya realistisnya itu kita di peringkat ketiga dan keempat saja. Itu pun juga sudah menjadi kejutan karena ada Jepang, ada Arab Saudi, dan juga kemudian ada Australia di sana. Nah, Anda setuju kalau misalnya memang peluang terbaik kita itu ada di posisi ketiga dan empat, realistisnya? Realistisnya ya saya sepakat, bukan tidak mau mengejar peringkat 1-2 untuk lolos langsung ke Piala Dunia, eh, tidak harus memasuki fase kualifikasi 4, tapi kita jujur aja, Jepang sudah 7 kali masuk Piala Dunia, tidak berhenti sejak tahun 1998. Australia, Arab Saudi, dua-duanya sudah 6 kali main Piala Dunia. Cina sudah sekali tahun 2002, tinggal kita dan Bahrain. Nah, saya kemarin sempat ngobrol dengan wartawan olahraga di Cina ketika hasil undian. Di sana, ya ini menurut pengakuan teman itu bahwa masyarakat di Cina menghindari bertemu dengan Indonesia sebenarnya di fase grup karena mereka juga mengincar posisi 3-4 itu. Nah, saya lihat Bahrain, Cina, kita nggak boleh takut, tidak boleh inferior. Kita harus percaya diri bahwa kita bukannya hanya berharap peringkat 3-4, kita berharap juga 1-2. Karena kalau kita sudah kalah duluan sebelum bertanding, kita terus bertanding. Tapi realistisnya kalau memakai tadi istilah realistis, peringkat 3 dan 4, oke, itu lebih masuk akal. Kalau untuk melawan negara Jepang, Australia, dan Arab Saudi, kira-kira menurut Anda permainan seperti apa yang harus kita tampilkan, Bung Wesley? Kita sudah coba Jepang di Piala Asia, kita sudah coba Australia. Dengan gaya bermain kita yang menurut saya kalau di turnamen itu memang sulit jadi ukuran karena turnamen kemarin waktunya istilahnya pendek. Kita bisa cukup bagus bermain dalam 3 pertandingan, tapi masuk 4 atau ke-5 pertandingan itu kita sudah seperti kehilangan bahan bakar. Ini menjadi PR juga untuk persiapan pertandingan masuk turnamen. Tapi kalau di kualifikasi kan ada jeda waktu yang lumayan. Setelah tanggal 5 kita berhadapan dengan Arab Saudi di partai away, kita tanggal 10 berhadapan dengan Australia. Waktunya 5 hari perjalanan. Nah, di sini dua pertandingan beruntun itu memang butuh waktu persiapan bagi kita yang lebih challenging, lebih menantang menurut saya. Ya, masih ada kan kurang lebih 3 bulan lagi ya, Bung Wesley, ya, persiapan melawan laga perdana melawan Arab Saudi. Nah, ini selama waktu persiapan ini kira-kira kita harus ngapain nih, Bung Wesley? 2 bulan kayaknya Mas. 2 bulan ya? Sekarang udah di penghujung bulan Juni. Juli, Agustus, tanggal 5 sudah tanding kita di September. Cuma 2 bulan waktu yang kita miliki. Tadi makanya kita berharap ada program yang pas dari manajemen tim nasional, dalam hal ini tim BTN dan tim nasional untuk melakukan pertandingan uji coba. Lalu kita berharap para pemain kita yang diaspora sebelum kompetisi mulai di Eropa bisa datang berkumpul. Paling tidak itu menjadi waktu untuk berkumpul bersama, membangun chemistry lagi. Lalu ada pertandingan uji coba yang
yang pas dengan manajemen tim nasional. Jadi jumlah pertandingan disesuaikan dengan kebutuhan tim nasional, bukan karena kebutuhan tayangan televisi, karena memang ada kontrak antara PSSI dan pihak televisi. Seberapa besar Bung Wesley menurut Anda kalau kita mengadakan uji coba pertandingan begitu dengan negara-negara besar lainnya? Kira-kira ini membantu tidak sih bagi tim kita untuk mendapatkan chemistry lebih baik, kemudian untuk mencari ketajaman juga di lini depan kita begitu Bung Wesley? Dari sisi kepelatihan, saya beberapa kali bicara dengan teman-teman pelatih, memang ada periodisasi dalam latihan itu. Kalau baru berkumpul, ada latihan, ada pertandingan uji coba, itu biasanya kita hitung lawan yang tidak berada jauh di atas kita. Untuk lawan yang baru kita selesai latihan bersama, itu lawan pertama itu harusnya ada di bawah kita untuk mengasah setidaknya jumlah pemain yang tampil itu hampir semuanya bisa diturunkan. Karena kalau kita berhadapan langsung dengan tim yang kuat, sulit rasanya kita mengatakan semua pemain bisa diturunkan, tapi kemudian hasilnya membuat mental kita drop. Jadi kalau bisa ada 2 atau 3 pertandingan sebelum menghadapi Arab Saudi, itu akan lebih oke. Saya yakin Pak Marji sebagai Ketua BTN dan tim pasti memiliki waktu bersama Sintayong untuk melihat jumlah pertandingan yang dibutuhkan. Kalau tadi kita bicara striker, nah mungkin dalam memilih lawan tanding itu tujuannya salah satunya adalah mengasah ketajaman kita. Bung Wesley, Sintayong sudah resmi memperpanjang kontrak hingga tahun 2027. Menurut Anda seberapa besar ini berpengaruh terhadap persiapan kita dan apakah berpengaruh juga terhadap mental dan kemudian juga rasa tenang begitu ya, karena akhirnya sudah diperpanjang juga setelah ada ketidakpastian, Bung Wesley? Ya akhirnya ya kita mendapatkan kabar ini, karena kalau misalkan tidak tercapai kesepakatan antara PSSI dan Sintayong, sulit kalau kita mempersiapkan tim dalam waktu 2 bulan ini untuk menghasilkan hasil yang optimal. Ganti pelatih, ganti lagi gaya bermain. Kalaupun yang ngelatih nanti ada asistennya Sintayong, pasti berbeda hasilnya. Karena pelatih tadi saya katakan, dia harus tahu bagaimana mencari pemain terbaik yang untuk sesuai dengan karakter yang dia miliki, atau dia mencari strategi yang pas untuk materi pemain yang ada saat ini. Dan itu kan 2 versi, mencari pemain yang cocok dengan strategi yang dia miliki atau mencari strategi yang pas dengan materi yang dia miliki saat ini. Kemudian ketika bertanding, bagaimana mengeluarkan kemampuan terbaik para pemain yang dia pilih tadi sesuai dengan rancangan skenario-nya, itu kan menjadi tugas pelatih. Kalau kita ganti lagi pelatih dalam waktu mepet seperti ini, ya akan sulit. Jadi kita sambut gembira kabar bahwa Sintayong bersedia memperpanjang kontrak dengan tim nasional kita. Oke, baik. Bung Wesley, terima kasih. Kita akan tunggu nanti persiapannya seperti apa. Semoga kita betul-betul bisa menjadi tim kejutan di Piala Dunia 2026 nanti. Terima kasih Bung Wesley Hutagalung telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.